Shalom, selamat pagi. Bentar, Tirsa berdoa dulu. Hari ini kami akan memulai PBS Ministry berdoa bersama untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh layak untuk dapat hadir di doa pagi pada pagi hari ini, bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang melayani. Biarlah Tuhan, firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus turun atas kami semuanya, agar kami dengan damai sejahtera sukacita mau melayani dan mau dengan ucapan syukur padamu Tuhan, sehingga apapun yang menjadi kerinduan kami boleh terjawab di dalam pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pastor Linda Mamusung. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan kami boleh terjawab indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan Selamat pagi. Hari ini yang sharing firman Tuhan adalah Ibu Weni, bukan Pastor Linda. Kita memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan morning devotion. Biarlah melalui lagu ini bagaimana apapun yang terjadi, kita tetap percaya karena Engkau adalah Allah yang berkuasa. Amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, tak berpindah, tetap percaya yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah gelap,
asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami melalui banyak rintangan dalam kehidupan kami, walaupun sepertinya gunung itu tidak berpindah Tuhan, sepertinya apa yang kami inginkan tidak terjadi, sepertinya doa kami tidak terjawab Tuhan. Tapi kami percaya satu hal, Engkau tetap bekerja dalam kehidupan kami. Dan sampai saat ini Engkau masih bekerja. Kami tetap percaya Tuhan, karena Engkau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah kekelaman, kami tetap mau bersuka cita, karena Engkau ada yang memegang kendali dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau berbicara melalui hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh fokus beberapa saat ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Sebentar lagi Bu Weni. Pagi semua. Oke. Sebentar, kami dalam posisi peralihan. Oke. Pagi hari ini kita masuk PBS dalam agenda Morning Devotion. Terambil dari Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Sebelumnya saya mau ajak kembali kita berdoa. Kita tundukkan hati kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena kami kembali Roh Kudus
yang memampukan kami beriman melihat bahwa kami mengandalkan ada satu pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah, ada satu pribadi yang begitu setia kepada setiap janji-Mu, ada satu pribadi yang begitu mengasihi kami, yang selalu menjaga, mengawasi kami, dan memegang kendali dalam kehidupan kami. Sebelum kami merenungkan sedikit daripada firman-Mu Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, sehingga kami layak Tuhan untuk menyambut benih firman yang akan kami dengar dan bahkan kami renungkan bersama-sama. Dan biarlah dengan pertolongan Roh Kudus Kau mampukan kami mengerti, memahami daripada apa yang ingin Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi melalui renungan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau dedikasikan waktu kami ke depan hanya untuk fokus mendengarkan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, pagi hari ini kita akan baca sama-sama dari Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Boleh ada yang bantu saya membacakannya? Aku baca ya. Oke. Yesaya 49, hamba Tuhan sebagai terang di antara segala bangsa. Ayat 14, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, dan tidak menyayangi anak kandungnya? Kalaupun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu senantiasa di pelupuk mataku. Amin. Demikian. Terima kasih Bu Ira. Oke, kalau saya boleh katakan ya, Yesaya 49, 14 sampai 16 ini adalah pesan, berupa pesan harapan dan jaminan bagi umat Tuhan, terutama di dalam masa-masa sulit saat itu mereka. Jadi dalam konteks di sini kan Sion dipulihkan, ayat-ayat ini bisa memberikan kekuatan dan penghiburan. Sang penulis menulisnya demikian bagi orang-orang, khususnya bagi kita yang sekarang sedang baca dan merenungkan pada saat kita menghadapi tantangan di dalam iman dan hidup mereka juga ya yang saat itu dalam kondisinya. Nah, saya mengajak langsung saja untuk mempersingkat waktu untuk kita expose satu persatu ayat supaya kita nanti bisa lebih kupas lebih lagi, kita bisa lebih bedah lebih lagi pada saat diskusi, untuk kita bisa tahu apa sih maksud Tuhan, apa sih kenapa sih sang penulis menulis demikian, apa sih yang kita bisa petik, apa sih yang kita bisa pesan yang kita bisa dapat. Nah, ayat 14 di sini kan Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Pertama saya pikir ya, kenapa bisa begitu cepat memberikan kesimpulan sehingga sang penulis menulis demikian. Nah, ternyata kalau saya boleh katakan, maaf suara saya agak-agak, kesukaran yang dialami jemaat Tuhan saat itu telah menimbulkan rasa ragu akan kepedulian dan perhatian Allah bagi jemaatnya. Sion di sini beranggapan bahwa ketika Tuhan beranggapan bahwa ketika Tuhan membiarkan ketika Nebukadnezar itu menyerang sehingga mereka bisa menjadi ditahan bukan hanya 1-2 tahun, bahkan puluhan tahun, tapi saat itulah mereka menyatakan bahwa dalam kesengsaraannya akhirnya mereka berkata, Tuhan telah meninggalkan mereka dan tidak memelihara mereka lagi. Tuhan
telah melupakan mereka dan tidak mau menjaga mereka lagi. Kita bisa lihat ya, terkadang tampak betapa menyedihkannya keadaan umat Allah, sehingga begitu juga dengan kita bisa, kalau kita bisa self pity nih ya, sehingga kita mungkin tampaknya seperti kita bisa mengambil begitu cepat kesimpulan kita ditinggalkan dan dilupakan Allah. Nah, namun kita tahu bahwa di ayat 14 ini penulis tidak stop sampai di situ aja dengan keluhan daripada Sion yang menyatakan mereka ditinggalkan, tapi dijelaskan bahwa semua anggapan Sion itu sama sekali nggak berdasar, bahwa ternyata Allah tidak meninggalkan mereka, juga nggak melupakan dia, dan nggak pernah sekalipun ingin melakukannya. Jadi kenapa bisa dikatakan demikian? Karena kembali kalau kita baca tadi di ayat 15, penulis menjawab keraguan daripada Sion yang merasa ditinggalkan dengan berupa pertanyaan yang berupa retoris, bahwa Allah itu sangat menyayangi jemaat dan umatnya. Sebagai jawaban atas kekhawatiran Sion, bahkan digambarkan di sini ya, penulis Allah berbicara itu sebagai satu pribadi yang sangat kalau boleh dikatakan dia prihatin dengan kemuliaannya sendiri, ketika kalau sampai ada yang berkeluh kesah bahwa aduh, aku nih ditinggalkan loh sama Tuhan, aku nih Tuhan udah gak pelihara aku. Dan dengan segala kemuliaannya ini, makanya ada respon daripada penulis yang menyatakan bahwa karena merasa prihatin atas keluh kesah daripada Sion yang menyatakan bahwa dia rasanya ditinggalkan, tapi penulis memberikan penghiburan kepada umatnya. Ia tidak akan membuat, dia gambarkan bahwa Allah itu gak akan membuat umat pilihannya itu terkulai, bahkan berkecil hati, bahkan dia juga membuka jalan bagi pikiran-pikiran yang gelisah saat itu, karena mereka sepertinya mereka sendiri, mereka sepertinya berhadapan hanya melawan dalam kondisi keadaan mereka itu tanpa ada yang menolong. Nah, makanya dikatakan dengan dia respon penulis dengan memberikan pertanyaan lagi, engkau mengira aku telah melupakan engkau? Bahkan penulis menulisnya dengan mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Kalau bayi udah pasti kalau bahasa PBTB 1 itu tulisnya dengan kata masih menyusui ya. Nah, Nabi Yesaya di sini menggambarkan sengaja menggunakan kata anak yang menyusu kalau menurut saya, atau bayi kecil, karena di sini mau dijelaskan rujukannya dengan salah satu dari buah rahimnya, yaitu gagasan bahwa biasanya nih seorang ibu itu bisa dia bisa melupakan bayinya sendiri yang sedang menyusu adalah hal yang gak mungkin bisa terpikirkan. Kita tahu bahkan binatang buas saja digambarkan mereka itu tidak menerkam anaknya sendiri gitu ya, apalagi manusia yang punya hati nurani. Nah, jadi di sini penulis kalau saya mau katakan, dia mau katakan bahwa seorang perempuan itu kehormatannya ketika dia menjadi seorang ibu, dia akan menjadi makhluk yang lemah lembut, penuh kesabaran. Ketika mereka itu apalagi momen di saat mereka sedang menikmati menyusui akan bayi mereka. Nah, buah dadanya ini akan segera mengingatkan jika ia melupakan rasa kasih sayang kepada anaknya, untuk kapan waktunya dia harus memberi bayinya ASI. Kalau saudara ingat waktu kita di PBS pelayanan di Every Nation Church Bogor, Pastor Yohanes Parapat mengajak kita ketika di Hari Ibu, saat itu saya ingat ya, itu dia mengatakan bagaimana Allah itu menyatakan dirinya
tidak hanya digambarkan sebagai figur maskulin, tapi juga sebagai figur feminim, di mana ketika dia mengatakan Allah itu adalah El Shaddai, El yang berarti Allah dan Shaddai diterjemahkan sebagai Maha Kuasa atau Almighty. Bahasa Ibrani kunonya, saya ingat waktu itu dikatakan, karena waktu itu langsung kita cari tahu, iya ya, ini sesuatu yang baru menurut saya ya. Bahasa Ibrani kuno untuk syad itu ada yang mengartikan mamai atau payudara wanita. Jadi maksudnya adalah aku adalah jadi mau penekanannya begini saudara, supaya nggak salah ya untuk yang mendengar nanti di YouTube atau di Facebook. Penekanannya di sini, Allah menggambarkan gambaran daripada dirinya, dia sebagai penopang kita atau orang yang memberi makan, sebagaimana payudara wanita memberi makan kepada bayi yang baru lahir. Nah, itu sekilas daripada review tentang gambaran Allah ya. Kembali kepada ayat 15 dari Yesaya ini, kita bisa lihat, jadi tidak mungkin seorang ibu itu tidak punya rasa belas kasih bagi seorang anaknya yang masih polos, gak berdaya, karena itu pasti itu akan muncul dengan sendirinya rasa belas kasih, sehingga dia ingin terus mengekspresikan kasih sayangnya. Karena apa? Karena seorang ibu itu udah nggak ada, kasarnya gini, seorang ibu memang saya belum jadi seorang ibu, tapi seorang ibu yang saya suka perhatikan, dia udah kebutuhan atau dirinya, dia udah nggak senternya ke dirinya, tapi kepada anaknya atau bayi yang masih polos itu. Nah, kita bisa lihat juga ya, kenapa demikian, karena anak itu kan adalah miliknya dirinya sendiri, yang tadinya itu adalah bagian dari dirinya yang belum lama menyatu dengan dirinya. Ini yang mau digambarkan kalau saya melihat daripada sang penulis menulis demikian. Kenapa dia memberikan ketika Sion mulai ada keraguan, sepertinya Allah meninggalkan dia, sepertinya Allah sudah menjauh darinya, tapi penulis mencoba memberikan pandangan atau pertanyaan, mengingatkan bahwa Allah itu lebih daripada perempuan yang tidak akan lupa akan pada bayinya. Nah, tapi Nabi Yesaya juga menuliskan dengan tegas ya, menjelaskan bahwa sekalipun ada seorang ibu yang bisa melupakan bayinya sendiri yang sedang menyusu. Jadi kalau saya boleh tarik kesimpulan, kalau sekalipun berarti ada ibu yang mungkin lupa akan bayinya. Kadang seorang ibu bukan hanya lupa untuk menyusui anaknya, pasti ada alasan tertentu tanpa mau menjustifikasi. Mungkin ibu itu sedang sakit atau ada pergi ke luar negeri karena pekerjaan, karena belajar atau apapun. Tapi kita bisa lihat penulis bukan secara kebetulan menulis sekalipun ada seorang perempuan melupakan anaknya. Ini menggambarkan bahwa ada seorang perempuan juga yang bisa aja dia nggak menyayangi anak dari kandungannya sendiri. Nah, tetapi Allah di sini dengan penulis menegaskan, dikatakan di sini, aku nggak akan melupakan engkau. Jadi perhatikan belas kasih Allah kepada umatnya itu sebenarnya sangat-sangat nggak terbatas, melampaui belas kasih orang-orang tua, bahkan digambarkan sebagai seorang ibu ya, yang paling sayang kepada anak-anak mereka. Kita lanjut kepada ayat 16. Di sana dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini saya ambil dari PBTB 1, tapi kalau tadi di PBTB 2 pelupuk mata ya.
Jadi kalau di sini saya boleh katakan ini mau menggambarkan perbandingan lain. Penulis mau menggambarkan kehati-hatian yang gak terbayangkan yang Tuhan terapkan kepada kita. Merupakan pepatah umum bahwa kita ini miliknya loh. Kita harus mengikatnya sebagai tanda pada tangannya Tuhan, yaitu bahwa mereka harus selalu memiliki perintah-perintah Allah yang ditetapkan di depan mata mereka, seperti yang ada di Ulangan 6 ayat 8. Di sini digambarkan bahwa ia sekarang menggunakan perbandingan yang sama seolah-olah ya, penulis mau mengatakan begini, aku tidak dapat melihat tanganku tanpa melihatmu di dalamnya. Aku membawamu terukir di hatiku, sehingga gak ada tuh kelupaan yang dapat menghapus diri kamu dari hatiku. Dengan kata lain, aku tuh gak mungkin loh melupakanmu tanpa melupakan diriku sendiri. Memang benar Allah tidak memiliki tangan atau bentuk tubuh, tetapi kitab suci menyesuaikan diri dengan kapasitas kita yang lemah ini untuk mengungkapkan kekuatan kasih Allah kepada kita. Tembok-tembokmu senantiasa ada di hadapanku. Kalau boleh digambarkan, saya boleh melihat ini sebagaimana gereja yang sering disebut sebagai tempat tinggal atau kota Allah, juga sering digunakan dalam kitab suci ya. Demikian pula digunakan istilah kiasan tembok yang dengannya menunjukkan kalau ada tembok biasanya ada keamanan, sehingga ada kedamaian, udah pasti akan ada berbicara tentang kemakmuran. Nah, gereja seolah-olah di sini mau mengatakan bahwa Tuhan itu menjaga agar Yerusalem ini tumbuh dan berkembang. Makanya dikatakan seperti tembok-temboknya itu ada di pelupuk mata. Kalau di pelupuk mata itu udah benar-benar di depan banget, kelihatan banget gitu ya. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa istilah tembok juga menunjuk kepada tatanan kebijakan dan disiplin yang tepat. Kemarin kita belajar melalui Pastor Linda bagaimana Allah digambarkan sebagai seorang bapak yang mengasihi anak-anaknya, yang tidak ingin anak-anaknya menjadi anak-anak gampangan. Dia ingin memproses ketika dia proses pendewasaan anak-anaknya itu untuk memiliki karakter yang kuat seperti Kristus. Nah, saat itu digambarkan juga seperti pohon anggur. Untuk mendapatkan pohon anggur yang menghasilkan buah yang baik, itu ada beberapa yang harus dipangkas, harus ada supaya bisa. Itulah disiplin daripada Allah ketika Allah ingin memulihkan keadaan kita menjadi serupa, karakter yang serupa dengan Kristus. Jadi yang mana di sini Allah mau menyatakan bahwa ketika itu dia digambarkan sebagai ada tembok, akan menjadi penjaga yang gak henti-henti dan tak kenal lelah. Saya mau langsung saja pesan yang saya dapat sih ketika saya membaca Yesaya 49 ini, yaitu mau menyatakan ada 3 poin yang saya dapat. Yang pertama yaitu di sini dikatakan ya, kasih Tuhan itu abadi. Kenapa? Pertama, kasihnya kepada kita itu lebih besar loh daripada kasih seorang ibu. Jadi bagi anaknya, ya anaknya yaitu kita, orang-orang yang dipilih, yang sudah ditentukan dari semula sebelum dunia ada. Dan jadi mustahil kalau tadi digambarkan sekalipun ada seorang ibu yang melupakan anaknya, Allah tuh gak melupakan. Makanya saya bisa katakan poin pertama adalah kasih Allah itu kepada kita lebih besar daripada kasih seorang ibu.
khususnya pada saat masa keputusasaan dan kesedihan ketika kita melewati suatu proses untuk ujian iman kita. Semakin kita lebih mengenal siapa Tuhan kita, semakin kita dibentuk dalam iman kita, semakin kita lebih mengetahui akan pribadi Allah yang setia itu seperti apa. Tuhan gak pernah melupakan saya, Weni, gak pernah melupakan Ibu Ira. Tuhan gak pernah melupakan Mami Tina. Tuhan gak pernah melupakan Ibu Fani, Ibu Tirsa, Mbak Nori, Kemal. Gak pernah. Bahkan Tuhan tidak pernah, bukan hanya melupakan, sekalipun Dia tidak pernah meninggalkan umat pilihannya, bahkan dalam keadaan sulit pun. Dan poin kedua yang saya mau katakan dengan cepat, di sini dikatakan belas kasih Allah itu untuk kita itu nggak pernah gagal. Jadi bagaimanapun juga situasi hidup kita, Dia mengawasi kita loh, dengan penuh kelembutan dan kasih sayangnya dan kesetiaannya itu. Dia nggak bisa pungkiri kesetiaannya, sekalipun mungkin kita bisa tidak setia kepada Allah kita, tapi Dia nggak bisa memungkiri kesetiaannya. Dan kita semestinya dengan keadaan seperti kayak tadi ya, sekalipun dalam lembah kelam tak mengapa asal Engkau di sisiku. Yang penting kita tahu nih Allah kita itu pribadi yang bagaimana. Nah, kita semestinya ketika kita tahu itu, kita bisa melangkah dengan teguh iman, sehingga kita bisa beristirahat di dalam keyakinan bahwa Dia sekalipun tidak pernah meninggalkan kita. Poin yang ketiga dengan cepat saya katakan jaminan kehadiran Tuhan. Jadi poin pertama adalah bahwa kasih-Nya kepada kita lebih besar daripada kasih seorang ibu. Yang kedua, belas kasih-Nya untuk kita tidak pernah gagal. Yang ketiga, jaminan kehadiran Tuhan. Nah, bukti kasih Allah yang besar ialah bahwa Dia telah melukiskan kita loh di telapak tangannya, sehingga Dia tuh gak akan melupakan kita. Bekas luka di telapak tangannya, ada yang menggambarkan demikian ya, bekas luka di telapak tangan Kristus ketika disalib itu senantiasa di depan digambarkan sebagai tanda kasih-Nya yang besar yang dicurahkannya atas kita dan kerinduannya untuk senantiasa memperhatikan kita. Jadi Tuhan itu selalu hadir dan memelihara kita seperti yang diungkapkan dalam telapak tangannya dan dalam penglihatannya. Kita ingat kemarin kita baru memperingati pencurahan Roh Kudus, itu salah satu juga untuk Tuhan mau menyatakan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau menjadi yatim piatu, tapi aku akan memberikan penolong. Itulah salah satu daripada Tuhan menyatakan kehadirannya. Nah, pada saat penderitaan dan tekanan hidup menimpa kita, kita sering tuh merasa Tuhan melupakan, bahkan meninggalkan kita. Sebenarnya Tuhan tetap mengasihi kita, saudara. Bahkan Ia mau memulihkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya kepadanya dan tekun menantikan pertolongannya. Meskipun kemarin kita juga diingatkan oleh Ibu Linda tentang lagu penyembahan Even If. Meskipun solusi belum dapat kita lihat, tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai ekspektasi kita. Jadi Tuhan senantiasa mengingat setiap anak-anaknya satu persatu. Kalau saya menyebut keponakan, khususnya untuk anak-anak Ibu Linda, saya bisa salah-salah sebut ya, karena anaknya 6. Nah, ini Tuhan mengingat setiap anak-anaknya loh. Jadi setiap kita memiliki tempat khusus di hatinya. Renungan pagi hari ini saya dapat dari Matthew yang ditulis oleh Matthew Sylvester. Dia terlahir dari 1636 sampai 1708. Dia beri tema tolong cari tahu faktanya. Dia ambil Yesaya 49 14 sampai 16. Seberapa sering jiwa salah memahami Allah.
Dan itu dari hayalan akan keputusasaan dan gerhana atau yang digambarkan penggelapan yang hebat yang berasal dari diri sendiri dan bukan darinya. Bagaimana jika beberapa harapan yang berani dan melampaui akal yang dibentuk dan dipelihara secara tidak teratur menjadi sia-sia? Misalkan beberapa orang Kristen yang putus asa, seperti yang saya kenal, kata penulis si Matthew ini, dan agak saya kasihani dan tegur, menginginkan, mengharapkan, dan berdoa untuk beberapa tanda kekuatan dan penghiburan yang ajaib. Atau seandainya mereka meminta dari Tuhan beberapa perubahan dan pengalaman yang luar biasa, atau menginginkan, mengharapkan, dan berdoa untuk beberapa tanda kekuatan dan penghiburan yang ajaib. Atau seandainya mereka meminta dari Tuhan beberapa perubahan dan pengalaman yang luar biasa, atau menginginkan beberapa hal dan kemudahan menafsirkan sebagai kasih karunia, apa yang tidak lain hanyalah karunia alami yang konsisten dengan kondisi yang terhilang. Misalkan hal-hal ini tidak pernah diperoleh, mereka, haruskah itu berarti bahwa Allah tersembunyi dari mereka? Oh, betapa besar masalah orang-orang ini terhadap Allah ketika mereka dengan jelas menganggapnya sebagai musuh mereka atau sebagai teman yang gak pernah memuaskan dan tidak disukai, karena ia tidak akan melanggar metode dan telah ditetapkan untuk menangani jiwa manusia. Jika kekuatan dan semangat alami mereka menurun karena usia atau penyakit, atau kelemahan yang tidak disengaja lainnya, atau jika Allah menyentuh mereka melalui hal-hal yang mereka sayangi, seperti minat mereka, hubungan mereka, harta benda mereka, atau bahkan melemparkan mereka pada kesulitan yang tidak mereka inginkan, semuanya demi kebaikan mereka. Oh, mata mereka mengira Dia, Allah, telah meninggalkan mereka dalam ketidaksukaan dan kemarahan yang mendalam. Namun sesungguhnya sepanjang waktu hal-hal ini justru merupakan demonstrasi dan jaminan kesetiaan dan kebaikan Allah kepada mereka, dan bukan pikiran, bahkan rencana apapun, rencana buruk apapun terhadap mereka. Jadi pastikan Anda jelas bahwa Allah mempunyai saat-saat Ia menyembunyikan wajahnya dari Anda sebelum Anda mulai menyimpulkan pikiran-pikiran yang mengecewakan tentang Allah dan menyimpan kecemburuan atau dendam. Ini ditulis oleh Matthew Sylvester. Ini dia tertulis dalam khotbahnya di volume 4 halaman 104 sampai 5. Demikian renungan firman, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih melalui Nabi Yesaya Kau ingatkan kami Tuhan. Banyak hal dalam hidup ini Tuhan, sepertinya kesannya Tuhan kami hanya berjalan sendiri. Sepertinya di saat-saat sukar, di saat-saat Engkau sedang menyentuh banyak hal dalam hidup kami untuk memulihkan, memproses kami dalam kehidupan kami untuk menjadi karakter yang serupa dengan Engkau Tuhan. Kami sepertinya kami ditinggalkan, tapi justru saat itu adalah Engkau ingin memberikan demonstrasi Tuhan kasih-Mu, belas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami jika kemarin kami mengambil kesimpulan, kami menyimpulkan dan beranggapan dengan cepat Tuhan bahwa Engkau jauh, Engkau begitu tega, Engkau begitu kejam kepada kami dengan segala perkara-perkara yang di luar batas kemampuan kami.
Tuhan, pada pagi hari ini terima kasih Engkau perbaharui kami Tuhan, sehingga biarlah kami melihat segala setiap proses kehidupan yang Kau izinkan Tuhan kami lewati. Satu hal Tuhan, kami tahu Engkau kasih-Mu yang luar biasa, lebih besar daripada kasih seorang ibu kepada anaknya. Belas kasih-Mu, anugerah-Mu yang lebih daripada cukup untuk kami bisa melewati situasi dan keadaan apapun. Bahkan kehadiran-Mu Tuhan yang tak pernah sekalipun Kau tinggalkan kami. Kami mengucap syukur, kami memiliki iman kepada pribadi yang tidak pernah berubah, pribadi yang begitu setia menjaga dan melihara kami, anak-anak-Mu yang telah Kau pilih, yang sudah Kau tentukan dari semula. Terima kasih Tuhan, biarlah ke depannya kami tetap melihat bahwa apapun yang Engkau kehendaki Tuhan, itu adalah rencana yang terindah buat pribadi kami, lepas pribadi, dan juga Tuhan untuk kami bisa belajar Tuhan bahwa kedaulatan-Mu Tuhan selalu yang terbaik buat kami. Dan juga kami boleh belajar Tuhan bahwa Engkau adalah yang pegang kendali buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami untuk melihat dengan kacamata ilahi bahwa Engkau adalah pribadi yang luar biasa, yang setia menjaga, melihara kami, yang selalu ada untuk kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, perbaharui hati kami, pikiran kami, untuk kami bisa lebih lagi Tuhan, dengan iman teguh kami percaya pengharapan kami di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Silakan yang bertugas doa syafaat. Suaranya Tirsa udah ada? Udah. Ya, saya dari tadi saya tanya, kira-kira ada yang mau Nggak masuk ada. Langsung aja. bawa dalam doa syafaat? Halo, Nggak ada Tirs. jelas ya? Nggak ada. Langsung aja. Suaranya nggak kelihatan, nggak kedengeran. Tidak ada, langsung aja. Oke. Ya, oke. Nggak usah pakai kamera Mari kita juga bersatu dalam apa-apa, doa. sebab putus-putus. Oke. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah terjadi. Dan yang terutama Tuhan, ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bu Weni Mamusung Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepadanya Tuhan, untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala perkara, untuk selalu berharap berserah sepenuhnya kepada Bapa di surga, bersama dengan suami terkasih Bapak Peter Kemal Mamusung Tuhan. Mereka boleh berjalan seiring sejalan di dalam setiap rencana masa depan mereka dan juga kehidupan mereka dari hari ke hari, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam pelayanan mereka. Tuhan, kiranya nama Kristus saja semakin permuliakan dalam setiap usaha upaya yang terjadi bagi kehidupan mereka adalah indah pada waktunya. Kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara Bu Linda Mamusung bersama dengan anak suami Bapak Hartawan dan juga anak-anak, 6 anak mereka Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan selalu baru setiap hari bagi kehidupan Ibu Linda bersama dengan keluarganya. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Ibu Iran Lini Mapa Tuhan bersama dengan suami Pak Ivan dan juga anak cucu menantu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, untuk selalu senantiasa percaya bahwa
anugerah pertolongan Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi kehidupannya, terutama untuk keluarga besar, terutama juga untuk saudara-saudaranya Tuhan, saudara kembarnya Ibu Sina Tuhan, Ria Sina bersama dengan keluarga. Kami percaya Tuhan ada anugerah, ada damai sejahtera dan sukacita yang selalu Tuhan berikan bagi kami semua yang hadir di dalam pelayanan kami, praise and morning devotion ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Ibu Fani Saswita Tuhan, bersama dengan anak terkasih Daniel Tuhan. Baiklah mereka juga boleh berjalan seiring sejalan dalam setiap langkah juang mereka Tuhan, dalam setiap usaha upaya mereka Tuhan, agar segala sesuatu yang terjadi boleh jadikan pelajaran yang terindah Tuhan buat kehidupan mereka, dan terutama Tuhan untuk Daniel, kami percaya tengah-tengah dunia kerja dia boleh menjadi kesaksian yang terindah, yang baik bagi teman-temannya Tuhan. Demikian juga untuk pasangan hidup yang terbaik Tuhan sudah persiapkan untuk Daniel Tuhan. Kiranya mereka juga boleh menyaksikan bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang indah pada waktunya. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk Mami Tina Diana Tuhan. Beliau begitu dengan sukacita, dengan penuh semangat Tuhan. Setiap harinya Tuhan, setiap paginya beliau boleh hadir bersama-sama dengan kami, ucap syukur, memuji, membesarkan namamu, menjadi kesaksian banyak orang di sekitarnya Tuhan. Dalam segala perkara, beliau boleh berhasil Tuhan untuk menjadi yang terbaik bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Hamba juga mau mengucap syukur Tuhan untuk anak terkasih juga Bapak Yohanes Parapat Tuhan, bersama dengan istri dan juga anak-anak, 3 anaknya Tuhan. Kiranya mereka juga boleh diberkati, boleh mengalami kemuliaan demi kemuliaan yang terjadi atas kehidupan mereka, atas pelayanan mereka, atas usaha upaya yang mereka kerjakan, boleh berhasil. Bapak di dalam kerajaan surga yang mulia, kami percaya Tuhan ada anugerah, ada damai sejahtera yang selalu baru bagi kehidupan kami, yang berjalan seiring sejalan seturut dengan kehendak Bapa. Begitu pula Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami, orang-orang yang melayani di tempat ini Tuhan, Bapak Julius Go Tuhan, kiranya Kau juga memberikan beliau juga hikmat Tuhan, bersama dengan istri dan anak-anak Tuhan, mereka boleh melakukan banyak hal Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga nama Kristus saja yang didahulukan dan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami teringat juga pada saudari kekasih kami, Ibu Nori Tuhan. Kami selalu percaya Tuhan bahwa Ibu Nori ada dalam perlindungan-Mu. Ibu Nori juga dalam kasih karunia-Mu Tuhan yang selalu baru setiap pagi, untuk menjadikan mereka juga pelajaran yang indah, yang mahal Tuhan, untuk mereka juga menyaksikan bagaimana karya Tuhan terjadi atas kehidupan keluarga daripada Ibu Nori Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-berkat Tuhan yang terjadi, dan kami juga menyerahkan bangsa negara kami menyerahkan orang-orang di sekitar kami yang turut ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat bagi kami semuanya, agar kami boleh layak Tuhan untuk melakukan banyak hal Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga boleh mendatangkan yang terbaik bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Akhirnya Tuhan, ketika kami sedang melaksanakan kehidupan kami ini, kami mau belajar seturut dengan Engkau ajarkan bagi kami. Setiap firman-firman yang keluar daripada mulut hamba-hamba-Mu ini Tuhan, boleh berkenan pada hadirat-Mu yang kudus, dan juga boleh menjadi berkat bagi pelayanan kami. Kami akan berdoa seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Tirsa atas doanya. Kita mau terima berdoa berkat. Kita arahkan hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, terima kasih firman Tuhan yang luar biasa yang diambil dari Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Ya, dari ayat 14 sampai 16 kita akan bahas sedikit firman Tuhan ini, yaitu bagaimana di sini dikatakan bagaimana Tuhan mengingatkan kita supaya kita kuat dan setia di dalam kasih Allah, ya. Bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan, mengingatkan umat Israel untuk berbalik kepada Allah, gitu. Kita diingatkan untuk kita berbalik kepada Allah. Amin, saudara. Hari ini kita belajar. Ada yang tahu nggak kira-kira Yesaya ditulis ini kira-kira sebelum kita tahu ya perjanjian lama, sebelum Babylon atau sesudah Babylon? Ada yang tahu nggak? Setelah Babilonia atau pembuangan, setelah pembuangan atau sebelum pembuangan? Ada yang tahu? Ya. Kalau kita lihat Yesaya lahir tahun 765. Tahun 765 berarti dan dia mulai penginjilan, dia mulai dipakai Tuhan jadi nabi tahun 740 sebelum Masehi. Dan Babilonia dimulai dari tahun 582 sebelum Masehi juga. Ya. Kalau di sini Yesaya di abad ke-8, kalau itu di abad ke-6 si Babilonia. Jadi duluan Yesaya, kemudian setelah Yesaya ada yang tahu nggak siapa nabi yang selanjutnya? Halo. Yeremia. Setelah Yesaya siapa nabi selanjutnya yang hidup pada Babilonia? Yeremia. Ada yang tahu? Tirsa nggak kedengaran? Yeremia. Saya kurang kencang. Yeremia, ya betul. Yeremia setelah Yesaya, Yeremia. Tahu nggak Yesaya ada berapa ayat? Berapa pasal? Berapa pasal? Sorry. 1 sampai berapa? 2 ya. Hah? Yesaya ya 50 lebih. Yesaya ada sampai berapa? Ini 50. Dikatakan Injil kecil, Injil perjanjian lama. Banyak nubuat terjadi gitu. Yesaya berapa pasal? 66. Ya, 66. 66. Thank you. Alkitab keseluruhannya ada berapa penulis ya? Keseluruhannya. 66. Ya, nggak ada guru sekolah minggu di sini. Kalau guru sekolah minggu, dia langsung bisa jawab nih. Keseluruhannya ada berapa pasal? Berapa penulis? 66. 66. 66. Oh, itu Mami, suaranya Mami ya. Berarti Kedengaran, 66, Pastor. Ya. 1 sampai perjanjian lama ada berapa pasal? Ada berapa penulis? Ada berapa buku lah? Perjanjian lama dan perjanjian baru ada berapa buku? Perjanjian lama berapa? 39. Perjanjian baru ada 27 ya. Jadi sebenarnya kitab Yesaya ini sama banyaknya, dan dia dibagi dalam 2 bagian, yaitu 1 sampai 39 ya. Dari 1 sampai 39 ada dibagi 3 lagi. Dari
dari 40 sampai 66 itu bagian kedua. 40 sampai 40 dibicara mengenai keselamatan untuk bangsa-bangsa yang di dalam pembuangan. Jadi keselamatan untuk bangsa-bangsa di dalam pembuangan itu 40 sampai 46. Kalau dalam di 1 sampai bagian pertama itu bicara mengenai nubuat, itu bicara mengenai hukuman, itu bicara mengenai janji Allah, ya. Dibicarakan mengenai janji Allah. Ada banyak hal yang kita belajar di sini. Makanya ketika kita mau Bible study, kita harus tahu penulisnya ini siapa gitu. Supaya kita bisa bisa mengerti, ya. Kita pasal 1 sampai 39 di situ menyajikan peringatan tentang penghakiman Allah, ya. Di situ ada banyak, kita bisa browsing tuh, ya. Kita tadi 40 sampai 60 itu terutama fokusnya pada pemulihan bangsa Israel, bahwa kedatangan Yesus. Dan di dalam ayat ini 49 itu bicara 49, kalau kita lihat 49 ayat pertama, kedua sampai ke 13 kan, fokusnya kan kita ke ayat 14. 49 itu dibilang hamba Tuhan. Bicara mengenai hamba Tuhan, itu bicara mengenai hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah bangsa. 1 sampai 13 itu bicara mengenai Yesus Kristus, umat Allah juga, yaitu umat Allah, yaitu Sion. Makanya di situ dikatakan 14, Sion berkata, maksudnya umat Allah berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Kekecewaan tadi sudah dijabarkan panjang lebar. Itu adalah ungkapan hati kita. Kadang-kadang kita juga kecewa. Makanya ada banyak doa kita belum dijawab. Ada banyak masalah-masalah kita. Itu mengingatkan kepada kita semua, ya, umat Israel supaya, dan Yesus Tuhan Allah itu mengingat supaya dia berbalik. Mereka menyembah berhala-berhala, ya, dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Mereka sebenarnya dari sini kemudian di dalam kemunduran iman orang itu, Nabi Yesaya diutus. Dalam mereka menyembah berhala, imannya mundur, ya. Mereka malah Yesaya diutus untuk apa? Untuk bernubuat. Nubuat berisi apa? Ada janji-janji Allah, ya, terus di situ. Ada ancaman juga kalau mereka melakukan dosa, ya. Ada harapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Selalu bahwa Tuhan juga bilang selalu Tuhan akan menyertai mereka, apalagi mereka adalah anak-anak Allah. Mereka adalah anak Allah. Di situ dikatakan ayat 14, Tuhan telah meninggal, dapatkah seorang perempuan melupakan? Jadi apakah wanita aja dia nggak bisa melupakan, apalagi Allah, ya, Tuhan semesta alam, ya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan bilang sekalipun orang yang menyusui perempuan-perempuan itu, menyusui anak yang nggak bakal dia lupakan, tetapi sekalipun dia melupakan, tetapi aku, Tuhan nggak melupakan. Jadi itu adalah satu keyakinan bahwa dia adalah Allah. Walaupun mereka jatuh dalam dosa, walaupun mereka menyembah berhala, Allah tetap memberikan nabi-nabinya. Makanya banyak nabi-nabi besar, kemudian nabi-nabi kecil dikirim oleh Tuhan, ya. Untuk apa? Untuk mereka mengingat, ya. Mereka mengingat, ya. Jadi Yesaya ini mengingatkan kepada mereka pada zaman itu, ya. Pada zaman Yesaya, bangsa Israel mengalami apa? Kemerosotan moral, ya. Mereka terjadi ketidakadilan berbagai bidang kehidupan. Ada ketidakadilan. Di sini kita catat, rakyat kecil menjadi tumbal kekuasaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ada orang-orang dijadikan tumbal, ya. Yesaya mendorong para pemimpin untuk hidup menurut apa? Menurut ajaran Allah, dan mereka harus berlaku adil. Ini satu peringatan itu juga menjadi peringatan buat kita semua orang-orang percaya. Kita diperingati melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui devotion pagi ini kita diperingati terus. Ayat 14 sampai ayat 16 ini aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku.
Jadi kita itu dilukiskan di sini, dikatakan kita itu telah dilukis di dalam telapak tangan Tuhan, ya, luar biasa. Jadi mata Tuhan itu tertuju kepada kita, orang-orang yang orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan aku tidak akan melupakan engkau, ayat 15 terakhir. Tuhan nggak akan melupakan kita. Kita bisa melupakan, kita bisa nggak setia kepada Tuhan. Kita bisa, kadang-kadang kita lupa berdoa ketika kita makan. Kadang-kadang kita lupa berdoa ketika kita pergi. Ketika kita mau tidur, kita lupa berdoa. Tuhan, mata Tuhan, makanya di sini kan dikatakan bahwa aku telah melukis engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tembok-tembok di sini kadang tembok-tembokmu, kita punya keterbatasan kita tetap ada di ruang mataku. Tuhan tahu batas-batas kita juga, ya. Amin, saudara. Firman Tuhan ini menguatkan saya juga, khususnya ketika Weni menyampaikan ini, karena ini agak berat juga, karena bicara mengenai bagaimana orang yang jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap mengingat, ya Tuhan, karena ini bangsa pilihan sendiri, bangsa pilihan Tuhan. Apalagi kita orang-orang percaya, Tuhan pasti tetap mengingat kita walaupun kita jatuh dalam dosa. Ya, oke, silakan. Mungkin ada tambahan, kita ada punya waktu 20 menit. Silakan. Ada yang bisa mulai? Bu Mami boleh duluan. Yang paling mudah, biasanya ada Nori nih. Nori nggak ada ya. Ya, baik Pastor. Saya belum ini ya. Pastor Kemal, selamat pagi ya semuanya ya, Morning Glory. Pastor Kemal, luar biasa ya. Ibu Weni, selamat pagi Ana. Ibu Ira, selamat pagi. Tadi belum morning devotion dari si Mami ini. Mau dari tante tidak, mau grandma terserah. Juga selamat pagi untuk semuanya yang berhalangan juga ya. Aku mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan nomor satu. Karena Dia masih beri kita hidup. Jadi apapun situasi kita, bagaimanapun apapun kondisi kita, kondisiku, tetap kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, kan? Belajar mengucap syukur itu paling penting di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Hutang dosa kita ditanggung kayu salib, yaitu bolak-balik nomor satu ya. Dia mau menjadi manusia, rela mati sampai setia sampai mati, memberikan nyawanya, darahnya, menyerahkan tubuhnya, darah dan nyawanya untuk kita orang yang berdosa ini. Jadi luar biasa ya. Maka Tuhan Yesus juga tidak pernah sedetik semenit pun meninggalkan kita orang percaya. Yang penting kita harus tetap setia. Itu Tuhan mau kita tetap setia. Tetap setia, banyak berdoa, banyak baca firman, merenungkannya, berjuang mati-matian melakukannya. Memang itu enggak namanya itu enggak transparan. Itu harus proses. Jadi ini hari sama kemarin kita harus lebih takut lagi Tuhan sama sekarang. Lebih cinta Tuhan itu dengan baca firman setiap hari. Merenungkannya bukan hanya dengan pikiran kita, tapi dengan perkataan kita. Tapi dari hidup kita sehari-hari dilihat orang. Karena kita harus menjadi berkat, kata firman. Bahkan bukan hanya di keluarga saja, Yerusalem, Judea, atau orang percaya kita seiman. Tapi sampai ke seluruh suku bangsa, kaum dan bahasa. Karena nanti Tuhan kalau disampaikan firman Tuhan sampai ke seluruh ujung dunia. Begitu baiknya Tuhan Yesus ya. Dia mau supaya semua seluruh dunia mengenal Dia, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan tidak satu pun manusia diselamatkan. Pegang itu janji Tuhan. Allah tidak pernah bohong, Dia tidak pernah ikat janji. Tuhan Yesus Allah tetap janji. Ya, Dia tetap Allah tetap janji. Jadi kita jangan pikir Tuhan Yesus meninggalkan kita. Sedetik semenit pun Dia tidak meninggalkan aku. Yang penting kita harus setia. Jangan kalau enak-enak saja kondisiku sehat, berkat melimpah secara materi, secara fisik, bukan itu. Tapi apapun yang terjadi kalau kita setia, Allah itu lebih lagi melekat, lebih lagi cinta kepada kita. Itu firman-Nya itu ya dan amin. Dia tidak pernah melupakan kita sedetik semenit. Yang penting kita harus
takut Tuhan, cinta Tuhan, menomorsatukan Tuhan, kata Tuhan. Firman yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi, kekuatan. Kedua, kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu tidak seabang ucapkan gitu ya. Tidak mandang bulu, harta, rupa, maupun dia bagaimana. Bahkan kata Tuhan, kalau engkau mengasihi orang yang paling hina di muka bumi, aku akan, Tuhan Yesus berutang sama kita. Luar biasanya Allah kita ya. Betapa bangganya kita orang percaya ya. Yang luar biasa ya. Hanya orang yang percaya. Karena Yohanes 3:16 bersabda, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Hanya satu-satu anak yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya, setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Bagaimana kita tahu itu? Bagaimana kita harus lupa firman Tuhan itu? Setiap hari harus baca firman. Setiap hari bergumul dengan Tuhan, bergaul akrab, bergaul intim dengan Tuhan Yesus. Supaya kita punya hati mengasihi Yesus, yaitu takut akan Tuhan. Itu awal dari segala yang saya nomor satu ya. Karena kedua, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia berikan roh penolong, itu roh kudusnya. Tanpa roh kudus tidak satu pun kita melakukan. Yang penting kita setia, bukan dalam enak-enak saja. Supaya kita menjadi berbuah, menghasilkan buah. Karena Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku tidak satu pun kamu dapat berbuat apa-apa. Jadi hanya satu, Peter Kemal, semua orang yang percaya, yaitu melakukan firman dengan setia, berjuang mati-matian. Oh, itu kalau kita bergaul akrab, bergaul intim, takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sama, menjadi pelaku firman, menjadi terang di kanan kiri muka belakang. Hidupku ini dia orang sehari-hari, apakah aku ini apa namanya beda sama orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, supaya mereka lihat ada Tuhan Yesus di hidupku, Tuhan Yesus ada hidup di keluargaku. Semuanya adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus, hidup kedaulatan Tuhan. Maka itu janganlah jauh dari Tuhan, melekat dengan Tuhan, berkali-kali bilang itu dan Tuhan, makin banyak berdoa, makin banyak baca firman, supaya kita ini hanya supaya kita menjadi terang, menjadi contoh iman bagi orang yang belum kenal Tuhan. Amin. Tapi Allah Roh Kudus sanggup menolong. Dia adalah penolong bagi kita orang yang percaya, karena dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi dia berikan roh penolong, itu rohnya Yesus sendiri, dan tidak terbatas rohnya. Terpuji-pujilah Tuhan kali zaman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kudus sanggup beramal kita yang percaya. Haleluya, amin. Luar biasa Mami. Ya, karena Mami bicara nggak berhenti-berhenti, karena apa yang Mami isi di dalam hidup Mami itu ya itu yang keluar gitu. Apa yang kita isi kemarahan itu yang keluar, dan itu firman Tuhan yang keluar. Ya, berbahagialah kita semua, kita boleh belajar dari Mami ya. Kita semua boleh belajar dari Mami. Oke, next. Ibu Ira boleh. Ibu Ira. Habis Ya, itu Bu Fani. lanjut aja. Oke, next Bu Fani boleh. Kalau Baik, shalom, selamat pagi semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ibu Dr. Weni, terima kasih Pastor Kemal, Bu Ira, Bu Tirsa, Mami dan semuanya sudah hadir. Terima kasih. Soalnya saya ambil dari Yesaya 49. Itu kalau kita baca dari awal bisa sampai, dia kan 66 apa ya, ayat ya bahasanya ya. Di satu pasal. Jadi jadi di Yesaya itu ada 66 pasal. Nah, kita kan hari ini belajar di pasal ke-49. Nah, kalau dari 49 ini, ayat total ke bawahnya juga ini, sampai apa ya namanya, 66 juga ya. 49 ya. Sorry, kita tadi 14 sampai 16. Nah, kita belajarnya yang tadi kan di 14 anak-anak sampai ke 16. Nah, kalau saya dapatnya tuh di 16. Oh, betapa indahnya ya kalau kita digambar tuh di telapak tangan Tuhan gitu. Jadi
Ya itulah mungkin yang harus kita ambil, bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Apapun musim hidup kita, memang pastilah sebagai manusia, saya udah berapa kali juga bilang, kalau bukan karena saya tahu kita punya final destination adalah hidup yang kekal bersama Kristus Yesus Tuhan sebagai orang percaya, jaminan hidup kita, kan jaminan hidup kita itu adalah hidup yang kekal. Itu kan kita punya, kalau orang dunia bilang life insurance-nya kita gitu. Tapi kalau harta kita yang paling apa ya, yang paling berharga itu adalah hidup yang kekal. Karena tujuan kita hari ini semua belajar di PBS apa sih? Gitu. Kita mau ngapain sekarang tiap pagi ada di sini? Itu aja sih pertanyaan saya. Kalau kita bukan mau menuju final destination kita adalah hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Bukan hidup mati kekal, tapi hidup kekal. Nah, tapi sekarang berita gembiranya adalah seperti tadi udah dijabarkan sama Bu Dr. Weni, di awal-awalnya mereka itu seperti berkeluh kesah, kok berat banget ya. Itu sama mungkin kalau diaplikasikan hidup yang kekinian kita ya seperti itu juga gitu. Tapi berita baiknya nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Orang kita ada di telapak tangannya kok, digambar di telapak tangannya gitu. Siapa yang bisa menghapus itu dari telapak tangan kita? Hanya kita sendiri kan kalau kita memang apa yang kita mau aplikasikan kalau kita udah tahu segitu besarnya. Dan saya juga terberkati relate dengan ayat ini dapat di 2 Tawari 16 Pastor. 2 Tawari 16 ayat apa namanya 2 Tawari 16 ayat 9a. Tapi ini memang sering banget nih, saya sering banget memperkatakan ini dalam dalam hidup saya gitu. Kalau saya lagi jujur aja lagi takut di jalan, takut menghadapi sesuatu, kadang-kadang ragu kalau mau kemana, ada apa, menghadapi orang, atau saya sedang diperhadapkan sesuatu yang saya harus putuskan gitu. Tapi saya nggak mau ngambil keputusan yang salah seperti yang lalu-lalu. Jadi ayat ini sangat memberkati saya, Pastor. Tapi saya tadi terima kasih. Dapat lagi, saya memang udah mungkin udah baca itu Yesaya, tapi tidak seperti hari ini jelas banget sama Ibu Dokter. Tadi dibilang di Yesaya 49 ayat 16. Oh ya, aku ada digambar di telapak tangan Tuhan. Apalagi yang aku takutkan lewat hari-hari ini. Nah, tapi saya memang ada ayat andalan saya. Salah satunya itu di 2 Tawari 16 ayat 9a. Itu saya sangat udah pernah juga saya sedikit singgung kalau saya lagi morning devotion, tapi saya bacakan lagi ya buat ini jadi berkat buat kita. 2 Tawari 16 ayat 9a. Demikianlah firman Tuhan. Karena mata Tuhan, Tuhan tuh besar semua loh. Saya kalau udah ada yang di highlight gitu, di stressing gitu, saya tuh jadi perhatian buat saya. Menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang sungguh hati terhadap dia. Dianya huruf besar. Jadi dia melimpahkan kekuatannya gitu. Jadi kalau hari-hari yang kita pasti adalah namanya orang takut, bukan takut gimana ya, tapi besok gimana ya, masa tuaku gimana ya, nanti ke depannya anakku gimana ya. Tapi sekarang nggak ada yang kita ragukan lagi gitu. Kita udah belajar kan, jadi kita udah tahu kita ada di gambar di telapak tangannya, dilukis di telapak tangannya, dan kita harus pegang ayat ini bahwa mata Tuhan tuh menjelajah ke seluruh bumi loh. Kita ini kan kecil banget ya. Kalau kan kita sudah belajar juga God of the Universe, pencipta langit bumi seluruh dengan segala galaksinya gitu. Kita ini di bumi. Bumi ini kan cuma bagian dari galaksi yang kecil juga gitu. Nah kalau di bumi aja kecil, terus kita ini apa? Debu aja nggak kelihatan kali ya kalau dibandingin sama bumi. Tapi mata Tuhan menjaga seluruh bumi. Kalau saya renungin ini saya sering banget loh. Memang ini ayat-ayat yang saya cinta banget gitu. Semua ayat saya cinta, tapi ini sangat memberkati, Pastor. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Kita kan perlu kekuatan dari Tuhan kan untuk menghadapi hari-hari kita, untuk sampai ke final destination kita, mengerjakan kita punya pertandingan iman sampai garis finish, dan dalam apa ya kehidupan kita hari-hari ya aplikasi hari ini gitu. Tapi nggak ada yang perlu kita lakukan karena dia kita pegang aja ayatnya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Cuma kita koreksi diri kita udah sungguh hati nggak sama Tuhan gitu. Karena kan Firman berkata pendengaran timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kata mendengar itu dari shema. Shema itu artinya melihat. Jadi kata mendengar itu kalau kita pelajari dari bahasa aslinya tuh itu similar dengan mendengar itu dengan melihat. Tapi melihat dengan taat. Dengan taat itu dengan sungguh hati. Jadi kalau memang kita belajar Alkitab tuh nggak akan pernah selesai, Pastor. Kalau kita memang terus mempelajarinya. Saya sekarang suka belajar yang kecil-kecil, Pastor. Yang dulu saya nggak ngeh gitu ya bahasa bahasa Perancisnya nggak ngeh gitu. Sekarang saya jadi ngeh kayak arti Zebahot, El Shaddai yang sebenarnya itu apa, yang Zireh itu apa.
yang ngisi itu apa gitu loh Peter. Saya belajar dengan Shema. Shema itu kalau bahasa itu mendengar dengan bahasa aslinya adalah melihat yang tidak terlihat, tapi kita melihat dengan mata rohani kita, tapi melihat dengan obey, melihat dengan taat. Itulah artinya mendengar firman Tuhan. Aslinya bahasanya Pastor. Nah, itu kita kembali ke konteks dari dua tawari ini. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi terhadap orang yang sungguh hati. Sungguh hati itu kan artinya taat. Kan orang yang nggak taat nggak bisa sungguh-sungguh, Pastor. Gitu. Kalau yang saya dapat ya, Pastor. Terima kasih Bu Weni. Jadi nggak, kita sebagai orang percaya nggak ada lagi yang perlu kita ragukan. Tuhan kita hidup, matanya menjelajah seluruh bumi. Bayangin seluruh bumi itu berapa miliar manusia. Kita ini kalau dibandingin situ debu aja lebih gede dari kita. Tapi dia melukis kita di telapak tangannya loh. Luar biasa nggak? Bisa kita renungi sama-sama nggak semua yang mendengar di PBS ini? Betapa luar biasanya, amazing ya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang nggak debu, nggak kelihatan ini di antara bumi aja kecil banget. Galaksi ini gimana gedenya, the universe ini. Tapi kita digambar di telapak tangannya. Dulu saya nggak ngeh loh baca itu, baca-baca aja gitu. Tapi ini relate banget gitu dengan saya tahu ini menjelajah seluruh bumi di telapak tangannya. Itu aja Pastor yang bisa saya gambarkan. Bahwa yuk kita sama-sama lagi belajar mengenal Allah kita yang luar biasa itu, Pastor. Terima kasih Ibu Dr. Weni, Tuhan berkati, Besti. Ya, terima kasih Ibu Fani. Ya, kita semua yang ada di PBS Ministry ini, kita belajar gitu. Saya terkesima juga tadi Ibu Fani bilang mengenai Shema. Itu adalah satu semboyan, itu yang selalu dinyanyikan oleh orang Israel, bahwa Shema Israel, ya, Shema Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, ya. Berdengarlah bangsa Israel, Tuhan itu the Lord our God. Tuhan itu Allah kita, the Lord is one. Tuhan itu Elohenu, satu gitu. Jadi itu bagaimana mereka sudah mengikrarkan bahwa Allah itu satu, ya. Allah Tritunggal satu di dalam tiga pribadi, tetapi dia satu wujud gitu. Jadi itu bahwa itu menandakan Allah Tritunggal gitu. Shema, dengar, lihat loh. Maka perhatikan sungguh-sungguh gitu. Jangan cuman, banyak orang punya telinga tapi tidak mendengar. Kita kan pernah banyak ya, kita dengar ke gereja, dengar firman Tuhan. Orang yang sebelah kita dengar firman Tuhan, tetapi kita bisa orang itu diberkati, kita nggak diberkati. Orang itu karena apa? Kita dengar tapi sebetulnya kita nggak dengar, ya. Makanya itu diulang-ulang terus oleh bangsa Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad gitu. Itu adalah semboyan mereka, ya. Terima kasih Bu Fani. Kita semua belajar bagaimana tadi di dalam dua tawarik, bagaimana Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada kita, kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tuhan karena Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, Dia menjelajah ke seluruh bumi, melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Orang yang percaya kepada kita, ya. Ketika kita, kalau di sini dikatakan dalam Yesaya juga, Yesaya dengar Tuhan telah meninggalkan aku. Ini kalimat pertama ayat 14 itu seperti mereka itu mereka kecewa karena Tuhan nggak mendengar gitu. Sepertinya Tuhan nggak mendengar. Tuhan telah lupa sama aku, dia. Tetapi ayat 16 dikatakan nggak mungkin Tuhan lupa, ya. Tuhan itu nggak mungkin seperti seorang perempuan. Dikasih contoh, ini seorang perempuan, Yesaya tuh contoh, ini seorang ibu, nggak mungkin dia melupakan anaknya. Tetapi sekalipun dia melupakan, Tuhan nggak pernah melupakannya. Ayat 16 di situ kan bukan hanya Tuhan nggak melupakan, Dia melukis engkau di telapak tangannya. Mata Tuhan tertuju, ya.
Kita adalah biji mata Tuhan. Itu yang perlu kita tahu. Jadi kemanapun kita, apapun yang kita lakukan ya, kita tadi Bu Fani bilang, oh ya dia ketika dia takut salah nggak gitu tetapi ketika Tuhan ada di pihak kita, apapun keputusannya ya. Kalau kita lihat di Amsal 16 ayat 1, Amsal 16 ada tambahan ayat lagi. 16 ayat 1, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Kita bisa menimbang-nimbang, oh ya gue mau pergi nggak? Apa yang harus kita lakukan begini? Tapi kita berdoa, oh ya Tuhan, coba tunjukkan jalan supaya apa yang membuat saya sejahtera supaya saya pergi gitu. Dalam keadaan menimbang-nimbang, di situ dikatakan ayat 1 di situ, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Jadi yang kita keluarkan, oh ya saya mau ke sini nih, saya mau melakukan ini nih. Setelah saya berdoa, saya mau melakukan ini nih, saya sejahtera melakukan ini. Di situ dikatakan jawaban lidah berasal dari Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangnya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati ya. Orang bisa pikir, oh ya dia ini bersih, tetapi isi hati orang itu yang dia punya niat jahat kepada kita, Tuhan yang tahu menguji hati. Jadi serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, ayat 3. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Ini Amsal ya. Amsal 16 kita perlu ingat lagi. Jadi banyak ayat-ayat yang kita akan bahas, maksudnya yang kita udah dengar. Dan ketika makanya firman itu kekal ya. Firman itu kekal. Kita baca sekarang, kita ulang, baca lagi, kita ulang, baca, ntar lama-lama itu tertanam ya. Saya ingat saudara istrinya, suaminya kakak ipar saya lah, dia sudah kena stroke. Saya udah berapa kali kena stroke, berapa kali, 3 kali ya. Semua dia, sampai istrinya pun, sampai saya ngomong gitu, dia mikir agak lama. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, ketika saya baca firman Tuhan begini, dia langsung connect gitu. Makanya saya bisa bilang, wah ini firman Tuhan itu kekal. Kita bisa lupa kepada, tetapi untuk firman Tuhan, Tuhan menempatkan firman Tuhan di dalam hati kita. Amin saudara. Oke, kita tutup. Ada lagi? 1, 2, 3. Kalau enggak, kita tutup ya. Kita tutup dalam doa. Di Ibu Tirsa nggak ada ya. Saya yang tutup deh. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, pagi hari ini kami telah belajar firman Tuhan. Ya, kami belajar, kadang-kadang kami kecewa, kadang-kadang kami berseru kepada Engkau, sepertinya Engkau tidak mendengar. Tetapi firman Tuhan kali ini katakan bahwa seperti wanita, dia tidak akan melupakan anaknya. Seperti wanita, kalaupun dia melupakan Tuhan, tidak pernah melupakan kita. Jadi Tuhan nggak pernah. Kadang-kadang ada 3 jawaban ketika Tuhan belum menjawab doa kami adalah ketika Tuhan memang nggak jawab, atau yang kedua Tuhan lagi bilang kita tunggu ya, atau Tuhan jawab langsung. Itu adalah sesuatu yang baik yang Tuhan persiapkan, baik menurut Tuhan, bukan baik menurut kami. Kami mengucap syukur atas firman hari ini. Biarlah melalui firman hari ini kami tahu bahwa Engkau telah mengelukis kami di telapak tangan Engkau. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi tembok-tembok itu di ruang mata Tuhan. Kami mengucap syukur, kami ada di dalam Engkau. Engkau ada di dalam kami. Dan ketika kami jatuh dalam dosa, ketika kami ragu-ragu dengan apa yang akan kami lakukan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu akan selalu menopang kami. Engkau akan membangkitkan kami ketika kami jatuh. Engkau akan mengingatkan kami ketika kami lupa untuk melakukan segala sesuatu. Ucap syukur biarlah hari-hari ini, ketika matahari terbit dan matahari tenggelam, kami selalu percaya bahwa tangan Tuhan selalu menyertai Engkau. Ketika dalam badai kegelapan atau terang, kami percaya semua
Engkau berada di dalam setiap lingkungan kami. Mengucap syukur untuk Bu Fani, Mami Tina, untuk Daniel, untuk kami semua, untuk Ira, untuk Ivan, untuk anak-anaknya Ira, untuk Tirsa, untuk Bung Kris, untuk anaknya Tirsa juga. Kau berkati kami, untuk kami semua, untuk Pastor Yohanes, untuk Pak Yudiosgo, untuk semua Ibu Linda, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jaga kami semua Tuhan. Ajar kami supaya kami selalu melakukan firman-Mu, mengingat-ingat Engkau dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami semua, kami menjadi saksi-saksi-Mu, kami menjadi terang dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin.